Halo Sobat Autodears, terima kasih sudah mengklik video ini. Guys, kali ini customer aku emang bener-bener bikin shock guys. Coba kalian perhatikan deh guys, ini rambutnya tuh udah bener-bener gak berwujud rambut. Parah sih, parah. Bener-bener gak tertolong sih ini guys. Nah, biar kita bener-bener yakin ini rambutnya tuh udah gak bernapas lagi alias udah metong, coba kita basahin dikit rambutnya ya guys. Aduh, menurut kalian gimana nih guys? Nah, tadinya tuh Simba ini pengen rambutnya tuh di treatment keratin, tapi mengingat ini tuh rambutnya tipe rambut keriting keras, agak kribo gitu guys. Jadi aku jelasin lah sama si customer ini bahwa ini kalau di treatment keratin nggak ngefek banyak kalau di rambut pangkalnya yang hitam dan keriting asli gitu guys. Terus ini rambut Simbanya ini kan udah tak tertolong lagi gini ya kan guys. Bahkan keratin treatment sekalipun nggak akan bisa menyehatkan kembali rambut dengan sempurna dalam satu kali treatment. Seperti layaknya rambut rusak yang elastisitasnya masih lumayan gitu. Ini tuh udah nggak ada elastisitasnya sama sekali guys. Udah rapuh banget, udah bener-bener nggak tertolong sih ini guys. Nah, setelah ngobrol panjang lebar dengan customer ini, akhirnya kami tuh sepakat untuk mensmoothing rambut pangkal dan mentreatment keratin di area ujung rambut yang udah akut ini. Jadi di sini kita akan menggabungkan dua service, yaitu service smoothing dengan treatment keratin. Nah, biar kalian gak bingung, di sini aku akan tunjukkan gimana cara aku menggabungkan kedua service tersebut. Pertama kita siapin masker rambut. Ini aku pakai masker Meja keratin ya guys. Ambil secukupnya. Kita tambahkan air sampai krim maskernya itu jadi kayak lumayan encer gitu, supaya nanti mudah untuk diaplikasi. Nah, masker ini kita aplikasi ke rambut yang rusak. Jadi rambut yang rusak tuh harus bener-bener seluruhnya teraplikasi oleh masker. Ini untuk melindungi rambut dari kemungkinan terkena obat smoothing ya guys, dan melindungi juga nanti saat dicuci supaya tidak ada efek saat pencucian karena air yang tercampur dengan sisa-sisa obat smoothing gitu guys. Kemudian kita siapkan obat smoothing. Ini aku pakai obat smoothing Inaura Smart Extra Resistant ya guys. Rambut pangkal itu kan keriting keras, agak kribo gitu. Jadi aku pakai yang extra resistant. Nah, kita aplikasi obat smoothing step 1 Inaura Extra Resistant ke area pangkal rambut sebatas rambut yang hitam saja. Aplikasinya harus hati-hati ya guys, terutama di area batas rambut yang hitam dengan rambut rusak. Jangan sampai belepotan gitu guys. Jadi ini kita aplikasi di lapisan tipis-tipis aja supaya obatnya tuh bisa bener-bener teraplikasi dengan rata. Dan ingat, tangan yang kita pakai untuk megang rambut ujung rambut yang rusak, jangan sampai ada obat smoothing yang kayak nempel-nempel di tangan atau di sarung tangan kita. Kalau ada obat smoothing yang nempel di sarung tangan, ini dikhawatirkan obat tersebut akan nempel ke rambut yang rusak saat kita megang rambut tersebut. Kalau sudah, kita diamkan seperti biasa sampai rambut yang hitam menjadi rileks atau elastis. Kita cek elastis di rambut yang hitam setelah didiamkan beberapa menit. Kalau rambut udah rileks, udah elastis, ini nggak usah kita smoothing pakai jepit 2 jari lagi ya guys. Jadi langsung aja kita bilas rambut seperti biasa. Bagian ujung rambut yang rusak ini kita kasih serum blue, hanya di ujung saja ya guys. Lalu kita bilas kembali. Keringkan rambut. Karena selanjutnya kita akan aplikasi cairan keratin, jadi rambut ini harus kita keringkan ya guys. Kalau nggak dikeringkan, jadi cairan keratin yang udah kita aplikasi itu nanti akan turun tersapu oleh air tersebut dan menetes. Jadi kita nggak mau keratinnya sia-sia, jadi sebaiknya rambut dikeringkan aja. Kita spray no freeze setelah rambut kering, spray agak banyak dan merata gitu guys. Selanjutnya kita akan aplikasi cairan keratin. Aku pakai Meja keratin ya guys. Kita kocok dulu, jangan lupa. Kita aplikasi Meja keratin pada rambut di area rambut yang rusak saja. Jadi yang hitam nggak usah ya guys. Cukup aplikasi di rambut yang rusak saja sampai ke ujung. Kita tutup pakai plastik dan kita diamkan 30 menit. Setelah 30 menit kita buka tutup plastik. Kita sisir, lalu kita keringkan sampai 100% kering pakai angin hangat medium. Jangan pakai yang panas ya guys.
Kemudian kita catok area rambut yang hitam dulu. Ini aku pakai suhu 200 ya guys untuk mencatok area rambut yang hitam. Karena rambutnya tipe keriting keras, kaku dan besar-besar gitu guys. Setelah selesai catok area pangkal, sekarang kita akan mencatok area ujung, yaitu area rambut yang rusak. Karena suhu terendah di alat aku tuh cuma 120 derajat, jadi aku pakai suhu terendah. Kalau alatnya bisa lebih rendah suhunya, itu akan lebih baik ya guys. Kita catok area rambut rusak sampai selesai, lalu diamkan rambut sampai menjadi dingin. Nah, sekarang kita ke tahap netralizer. Karena area pangkal adalah smoothing, jadi kita tetap butuh netralizer. Aku pakai netralizer foam dari Inaura. Ini sebenarnya kita cuma butuh netralizer untuk area pangkal saja sih guys. Tapi kalau netralizer itu relatif aman meskipun kena ke rambut ujung yang udah dikeratin. Diamkan 15 menit. Lalu sekarang kita ke step yang terakhir, yaitu kita cuci rambut. Basahi rambut, lalu aplikasi masker Mejia Keratin. Pijat-pijat lembut gitu guys. Lalu diamkan 15 menit, kemudian baru kita bilas. Keringkan rambut pakai angin hangat medium, dan setelah kering kita cek gimana hasilnya ya guys. Nah, ini hasilnya ya guys. Meskipun hasilnya tuh tidak halus sempurna, tapi ini tuh udah jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena rambut sebelumnya tuh ya kalian tahu sendiri lah ya, udah bener-bener mati, udah ngaret dan rapuh gitu kan guys. Di sini kita lihat bagian ujung guys, ini kayak yang pecah-pecah gitu kan guys. Sebaiknya bagian ujung ini tuh dipotong aja guys. Dan sarankan kepada customer untuk melanjutkan perawatan harian di rumah dengan memakai sampo dan conditioner Mejia Keratin setiap keramas dan diselingi dengan penggunaan masker keratin secara rutin. Oke guys, sekian dulu video aku. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Bye bye.